Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini kita akan membahas benang-benang katun berdiameter besar seperti ini. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta follow semua sosial media kami ya. Oke, jadi di sini sudah ada benang warna-warni dari benang katun ini yang memang digunakan untuk membuat makrame. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, kalau makrame itu memang harus menggunakan benang-benang katun yang berdiameter besar ya. Nah, di sini sudah ada ukuran dari 1 mili, 2 mili, 3 mili, dan 4 mili. Jadi di sini kita akan coba nih benang-benang makrame ini untuk membuat crochet, hasilnya seperti apa. Nah, ini semua saya beli di toko bakul tali. Teman-teman bisa cek, nanti akan saya taruh linknya di kolom deskripsi ya. Oke, sekarang kita mulai melihat benangnya satu persatu ya. Nah, sekarang kita melihat dari benang yang ukurannya paling kecil ya. Ini adalah benang ukuran 1 mili. Jadi benang ini tuh terdiri dari 100% katun, dan bentuknya itu kalau misalnya kita lihat dia memang tidak beraturan ya. Jadi kalau dibandingkan dengan benang yang benar-benar untuk crochet, benang untuk makrame ini sedikit agak kasar gitu. Jadi memang bukan untuk produk-produk yang wearable. Tapi di sini semua benang-benang ini lebih ke arah home decor. Nah, teman-teman bisa lihat dia walaupun benangnya itu sedikit kasar, tapi kalau di split gini dia nggak gampang split atau breakout ya. Jadi kalau dipilin balik seperti ini aman. Dan untuk benang 1 mili ini saya memakai hakpen ukuran 3,5 mili. Sebenarnya bisa juga untuk 4 mili, tapi saya nyoba kemarin hasilnya lebih bagus yang 3,5 mili. Oke, hasilnya seperti ini. Saya udah bikin lingkaran. Jadi dia memang efeknya itu agak-agak melebar gitu ya, besar banget, dan dia agak jarang-jarang gitu. Dan ini bisa juga untuk dibuat coaster atau taplak meja berbentuk bundar. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, yang kedua ini ada benang katun ukuran 2 mm. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat, di sini terlihat jelas banget ya pilinannya. Dan ini kalau kita pilin balik itu akan gampang sekali untuk split atau breakout. Tetapi kalau misalnya di makrame itu memang ada pola-pola tertentu yang memang harus di breakout gitu ya. Jadi biar diurai seperti itu. Tapi kalau untuk rajutan crochet kita bisa menggunakan hakpen yang sesuai supaya meminimalisir hal tersebut. Nah, di sini saya menggunakan hakpen ukuran 4,5 mili. Ini udah pas banget menurut saya, hasilnya juga oke. Dan kalau teman-teman bisa lihat, ini benangnya lebih rata ya dibanding yang 1 mili tadi. Nah, di sini lebih rata semuanya. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi saya udah nyoba bikin swatchesnya berbentuk lingkaran. Dia benar-benar besar banget. Ini juga cocok untuk coaster dan untuk taplak juga. Teman-teman bisa juga bikin karpet dari sini karena dia warnanya banyak banget dan macam-macam. Tetapi kalau untuk karpet jangan lupa bagian bawahnya ini dialasi alas anti selip ya supaya tidak licin. Dan yang ini adalah benang ukuran 3 mm. Bentuknya hampir sama ya dengan yang 2 mm tadi. Kalau misalnya dibandingkan, itu ukuran benang katun ini semakin dia besar ukurannya itu kayaknya semakin halus gitu ya. Jadi dia tidak terlalu kaku. Kalau kita bandingkan 1 mili, 2 mili dan yang 3 mili ini, 3 mili ini menurut saya lebih lembut gitu ya. Dan kalau memang dipilih itu sama kayak yang 2 mili, itu gampang banget untuk split atau breakout. Nah, untuk ukuran hakpennya saya menggunakan ukuran 5,5 mili. Sebenarnya bisa juga sih 6 mili. Jadi supaya lebih nggak terlalu rapet gitu ya. Karena merajut menggunakan benang ukuran 3 mili ini cukup susah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya saya yang biasanya pakai teknik pensil seperti ini, saya harus menggunakan teknik knife untuk merajut benang-benang yang besar seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Saya udah bikin swatchesnya berbentuk lingkaran. Bisa dilihat ya, ini tuh hasilnya kaku banget, bener-bener kelihatan keras banget. Dan ini cocoknya untuk project-project karpet dan juga untuk project-project yang misalnya teman-teman butuh kaku gitu ya. Jadi misalnya untuk taplak meja yang kaku banget itu bisa. Tapi kalau idealnya sih menurut saya ini cocoknya untuk karpet atau hiasan dinding seperti itu. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan yang terakhir ini adalah benang katun ukuran 4 mili. Ini adalah yang paling besar di antara semuanya. Dan bisa dilihat semakin besar itu benangnya semakin lembut gitu ya, nggak terlalu kaku. Tetapi ketika dirajut hasilnya itu luar biasa kaku. Jadi teman-teman harus benar-benar merajutnya itu lumayan susah gitu ya.
Nah, ini kalau misalnya dilihat sama pilinannya sama yang benang 2 mili dan 3 mili. Jadi pilinannya kelihatan banget dan dia gampang sekali untuk breakout. Untuk itu saya memakai hakpen ukuran 6 mili. Sebenarnya ini agak kurang besar sedikit sih menurut saya, karena menurut saya memakai 6 mili ini agak ngotot gitu nariknya. Dan dia nggak benar-benar tersangkut dengan baik di hakpennya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau merajut menggunakan benang 4 mili, gunakan mungkin sekitar 7-8 mili untuk hakpennya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Sebenarnya efeknya lucu banget sih, kaku seperti ini. Dan dia bertekstur sekali ya. Jadi kelihatan banget di sini dan kaku. Juga ini berat gitu jatuhnya. Jadi kalau misalnya benang ukuran 4 mili ini cocoknya untuk karpet. Sekali lagi kalau bikin karpet jangan lupa menggunakan bawahnya di bagian ini dialasi alas anti selip ya, supaya tidak licin. Overall, benang-benang katun berdiameter besar seperti ini yang biasanya digunakan untuk project makrame itu layak dicoba ya teman-teman. Karena efeknya itu benar-benar unik banget dan kita akan mendapatkan hasil yang lucu-lucu juga. Jadi benang-benang ini tuh biasanya cocok untuk home decor. Nah, harganya juga segulungnya ini murah-murah banget, start dari harga 6.000 sampai 7.000 kurang lebih. Dan teman-teman bisa langsung cek aja di Shopee-nya di Bakul Tali. Nanti saya akan taruh di kolom deskripsi ya untuk linknya. Nah, teman-teman jangan ragu untuk mencoba benang-benang ini ya. Kira-kira teman-teman ada yang pernah mencoba benang-benang ini? Kalau ada, boleh share ceritanya di kolom komentar di bawah ya. Oke, itu tadi review singkat saya tentang benang-benang katun yang berdiameter besar. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman semua dan menjawab pertanyaan. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya ya. Sampai jumpa. Dadah!